Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dijamin mantan akan banjir air mata jika kamu melakukan hal ini. Ya, nah, jadi ya, saat perpisahan itu terjadi, sesuatu yang tentu sangat tidak kita inginkan, walaupun mungkin mantan menginginkan terjadinya perpisahan itu. Apa fakta bahwa dia menginginkan? Mungkin sampai hari ini dia sama sekali tidak pernah mencoba minimal untuk mengetahui kabar kita, apa yang kita lakukan ya, tentang kesehatan kita, kabar keluarga kita, dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu ketika seseorang berpisah atau memisahkan diri atau pergi dari seseorang yang telah mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwanya, pertanyaannya, apakah di dalam proses perginya tadi dia mencoba mencari dan mencari untuk menemukan seseorang yang terbaik baginya? Padahal manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, kalau ada laki-laki yang tampan, misal pacarnya banyak, ya, makan hati setiap hari karena akan selalu diselingkuhi. Kalau ada yang setia, biasanya tidak ganteng, ya, dan seterusnya. Karena itu manusia memang tidak ada yang sempurna, ya. Selalu ada celah, selalu ada kekurangan. Sehingga saat seseorang mencoba mencari yang terbaik, mencari yang paling sempurna, maka dia hanya harus mempersiapkan dirinya untuk menerima kekecewaan. Kenapa kecewa? Karena ternyata pasangannya jauh dari kata sempurna. Ya, mungkin casingnya bisa kelihatan sempurna, tetapi yang lebih penting dari sekedar casing kan apa yang ada di dalam hati. Karena cinta itu adalah komitmen. Sekali lagi saya garis bawahi ya, bahwa cinta itu adalah komitmen. Orang kalau sudah berkomitmen dan menjaga komitmennya dengan sungguh-sungguh, maka sampai kapanpun Anda tidak usah khawatir. Ya, misal ada seorang laki-laki, dia berkomitmen kepada orang yang dia cintai. Mbok yo digoda oleh orang-orang, wanita-wanita tercantik, terhebat sekalipun, dia tidak akan tergoda. Ya, karena komitmen itu tidak hanya terbatas kepada sikap. Bagi orang yang memahami betul apa itu komitmen, komitmen itu juga adalah harga diri yang selalu dia pertahankan. Sulit mencari orang yang bisa menjaga komitmen zaman sekarang. Sayangnya, ketika mantan sudah menemukan Anda yang begitu berkomitmen di dalam mencintainya. Kenapa saya katakan Anda begitu komit di dalam mencintai mantan Anda? Sampai hari ini Anda terus mencintainya. Sampai hari ini mantan terus menghiasi doa-doa Anda. Anda terus menjaga harapan kepada dia. Ya, dan kapanpun dia kembali, Anda akan dan siap menerimanya, dengan karpet merah secara terhormat,
dengan memaafkan segala kesalahannya, dan kemudian tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan itu tadi. Itu cinta yang sangat indah, cinta yang dibangun di atas fondasi yang bernama komitmen. Nah, karena itu ya, saya yakin dan percaya ketika mantan melepaskan seseorang yang begitu komitmen di dalam mencintainya, ya, mungkin dia bukan tipe orang yang romantis ya, kalau ketemu membawa bunga, tapi dia tidak pernah lupa kan mentransfer uang bulanan, ya, tidak pernah lupa untuk membayarkan pulsa handphone, tidak pernah terlambat untuk mengantar, menjemput, berangkat kuliah, pulang kuliah malam hari, ya, bahkan dia sanggup kehujanan, kepanasan, menahan lapar, ya, menghemat uang untuk makan siang dan makan malamnya demi orang yang dia cintai. Sakit tidak dia rasakan, karena yang menggerakkannya adalah cinta. Ya, cinta itu ketika dia melihat orang yang dia cintai sakit, maka dia akan merasa lebih sakit lagi. Maka dia akan menjaga orang yang dia cintai dengan penuh komitmen, dengan sepenuh hati. Nah, maka ketika mantan meninggalkan orang yang begitu berdedikasi di dalam mencintainya, dia mencintai tidak hanya dengan sepenuh hati, tetapi dengan sepenuh hati dan dengan setiap sel yang ada di tubuhnya, mencintai, ya, setiap tarikan nafasnya mencintai, ya. Nah, maka ketika dia tinggalkan orang-orang yang seperti ini, maka di dalam perjalanannya dengan seseorang yang baru, dia tidak akan pernah bisa menemukan lagi cinta yang sedahsyat. Nah, sekarang ya, karena saya katakan cinta itu adalah komitmen. Apapun yang pernah Anda ucapkan kepada dia saat masih bersama, Anda tepati terus. Ya, Anda juga terus ya menjaga kenangan bersama yang bersangkutan. Setiap manusia yang membangun relasi kan punya waktu-waktu atau tanggal-tanggal atau momentum-momentum yang istimewa. Maka ketika misal tanggal pertama kali Anda berjumpa sama dia, Anda tulis tuh di akun media sosial Anda. Mantan boleh melupakan kapan Anda ulang tahun, tapi Anda tidak pernah melupakan kapan mantan ulang tahun. Anda tetap posting ya, setiap hari tanggal ulang tahunnya Anda posting di media sosial, walaupun mungkin ya dia tidak pernah membaca apa yang Anda posting. Ya, waktu atau tanggal pernikahan, ya, misal Anda menikah dengan mantan pada tanggal 14 Juli misal, ya, tahun 2016, ya. Kemudian setiap momentum itu masuk misal tahun 2022, ya, artinya sudah 6 tahun Anda pasang di media sosial Anda lilin yang berjumlah 6 untuk mengenang momentum yang istimewa itu, ya, bahwa pernikahan itu pernah terjadi dan Anda selalu menghargainya, selalu menepati janji dan menghormati setiap
janji yang telah Anda ikrarkan untuk setia. Ya, saya yakin dan percaya kalau Anda terus menjaga komitmen demikian, cepat atau lambat, ya, ketika dia juga terus mendapatkan kekecewaan dengan pasangan barunya pada saat ini, ternyata pasangan barunya tidak memiliki komitmen sekuat apa yang Anda tunjukkan. Minta diantar malam hari, alasannya masuk angin. Minta dijemput pagi hari, alasannya kecapean. Ya, kemudian setorannya juga tidak seberapa, malah lebih sering ngutangnya kepada istrinya daripada memberikan nafkahnya. Ya, nah, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa orang yang menyia-nyiakan cinta yang dibangun di atas komitmen tidak akan pernah menemukan lagi cinta yang seindah itu. Maka Anda tunjukkan bahwa Anda selalu menunjukkan, menjaga, menghormati komitmen Anda dengan dia. Ya, tentu di zaman sekarang yang paling mudah dengan menggunakan atau memposting di media sosial yang Anda miliki. Ya, biar dia memahami betapa bahwa dia selalu dicintai. Betapa bahwa dia meskipun melupakan kita, dia tidak pernah dilupakan. Bahwa dia selalu ditunggu untuk kembali. Bahwa dia selalu memiliki tempat yang paling istimewa di hati kita. Dan orang-orang yang selalu menepati janji, itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Maryam ayat yang ke-54 dan 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waskur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiyya." Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang menepati janjinya, dan dia adalah seorang nabi dan rasul, dan ia menyuruh ahlinya atau keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia, Nabi Ismail alaihissalam, adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Ya, semoga kita termasuk orang yang selalu menepati janji kita, seia antara perkataan dan perbuatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.